Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara semua di Renungan Bijaksana Channel. Sebelum memulai renungan hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu, sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, yang layak menerima pujian dan sembah kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, singkapkanlah isi hati-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya kami bukan hanya mendengar, namun juga melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat terkasih, ujian berbeda dari pencobaan. Ujian adalah dokimon dalam bahasa Yunani yang artinya menemukan kelemahan dengan maksud menguatkan dan mengukuhkannya. Pencobaan adalah periaso dalam bahasa Yunani yang artinya menemukan kelemahan dengan tujuan menggunakan kelemahan itu untuk menghancurkan orang tersebut. Tuhan tidak pernah mencobai manusia, seperti tertulis dalam Yakobus 1 ayat 13. Demikian bunyinya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Akan tetapi, meskipun Tuhan tidak mencobai kita, Dia menguji kita, seperti tertulis dalam Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dalam teks bahasa Inggrisnya, kata pencobaan dalam ayat tersebut menggunakan kata trial, sedangkan kata ujian menggunakan kata testing. Ujian adalah hal yang baik, karena ujian membantu kita jadi produktif. Ujian membuktikan hasil pembelajaran kita selama ini. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah apabila kita naik pesawat terbang, kita pasti akan senang mengetahui pilot yang membawa pesawat terbang tersebut sudah lulus dari ujian penerbangan. Coba bayangkan apabila tidak ada ujian penerbangan, bagaimana kita bisa tahu kualitas pilot tersebut? Apakah dia benar-benar mampu menerbangkan pesawat tersebut? Jika kita tidak tahu kualitas pilot tersebut, apakah kita berani mempertaruhkan nyawa kita di tangannya? Demikian juga halnya dengan Tuhan. Dia menguji kita untuk memastikan bahwa kita cukup kuat. Tuhan adalah seperti insinyur yang memproduksi sebuah mobil di sebuah pabrik. Setelah mobil itu selesai dirakit, pasti akan diuji sebelum dikirimkan ke dealer penjualan. Berbeda halnya dengan iblis. Dia mempergunakan pencobaan untuk menghancurkan kita. Dia berusaha menghasut dan membujuk kita untuk melakukan dosa, dan tujuan akhirnya adalah kematian kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini, dan untuk menutup renungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur bahwa Engkau menguji kami untuk menguatkan kami, bukan untuk menghancurkan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, yang semata-mata merancangkan kebaikan buat kami. Terima kasih ya Bapa. Setelah renungan ini, kami akan bersekolah atau bekerja. Kiranya Engkau memberkati segala pekerjaan tangan kami ya Tuhan. Juga kami mohonkan perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kuasa darah Yesus menjauhkan kami dari wabah corona. Kami juga berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan negeri kami Indonesia ini. Pulihkanlah negeri kami ya Tuhan, damai sejahtera-Mu memenuhi Indonesia. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.